Pengertian ekosistem komunikasi internal organisasi. Ekosistem komunikasi internal organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen dan proses yang saling berinteraksi dalam menghasilkan komunikasi yang efektif di dalam organisasi. Elemen-elemen tersebut meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, teknologi informasi, serta manusia sebagai pengguna dan penerima komunikasi. Dalam ekosistem ini, komunikasi internal berperan penting dalam menjaga hubungan antar anggota organisasi, mempertahankan budaya organisasi, meningkatkan produktivitas kerja, serta mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang tepat dalam membangun dan mengelola ekosistem komunikasi internal organisasi. Fungsi ekosistem komunikasi internal organisasi. Ekosistem komunikasi internal organisasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting untuk keberlangsungan organisasi. Pertama, fungsi untuk memperkuat hubungan antar anggota organisasi. Dengan adanya komunikasi yang lancar dan efektif, maka akan tercipta rasa kebersamaan dan saling percaya di antara anggota organisasi. Kedua, fungsi untuk mempertahankan budaya organisasi. Komunikasi internal dapat digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam organisasi, sehingga budaya organisasi dapat tetap terjaga. Ketiga, fungsi untuk meningkatkan produktivitas kerja. Komunikasi yang baik dapat membantu koordinasi dan kolaborasi antar anggota organisasi, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan efektif. Elemen-elemen dalam ekosistem komunikasi internal organisasi. Ada beberapa elemen yang menjadi bagian dari ekosistem komunikasi internal organisasi. Pertama, struktur organisasi yang mencakup hierarki, departemen, dan unit-unit kerja yang ada di dalam organisasi. Kedua, budaya organisasi yang mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan cara berpikir yang berkembang di dalam organisasi. Ketiga, teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung komunikasi internal seperti email, chat, atau platform kolaborasi online. Keempat, manusia sebagai pengguna dan penerima komunikasi internal yang harus mampu menguasai teknologi informasi dan memahami budaya organisasi yang ada di dalamnya. Proses komunikasi internal dalam ekosistem komunikasi internal organisasi. Proses komunikasi internal dalam ekosistem komunikasi internal terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, tahapan penyampaian pesan atau informasi oleh pengirim kepada penerima. Kedua, tahapan penerima dan pemahaman pesan oleh penerima. Ketiga, tahapan feedback atau tanggapan dari penerima kepada pengirim. Keempat, tahapan evaluasi penilaian atas hasil komunikasi yang telah dilakukan. Proses ini dapat dilakukan secara terus-menerus dijalankan dengan baik agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem komunikasi internal. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ekosistem komunikasi internal dalam sebuah organisasi, yaitu: pertama, budaya organisasi yang kuat dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara pegawai dan pemimpinan. Kedua, struktur organisasi yang jelas dan terorganisir dapat membantu memudahkan aliran informasi di antara departemen dan unit kerja. Ketiga, teknologi yang digunakan dalam organisasi juga dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi internal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh McKinsey & Company, organisasi yang menggunakan teknologi kolaboratif seperti email, pesan instan, dan platform sosial internal dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi karyawan. Namun, pengguna teknologi juga dapat menjadi distraksi jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengganggu produktivitas karyawan. Strategi membangun dan mengelola ekosistem komunikasi internal organisasi.
Untuk membangun dan mengelola ekosistem komunikasi internal organisasi yang efektif, diperlukan beberapa strategi, yaitu yang pertama, menciptakan budaya organisasi yang kondusif bagi komunikasi internal yang terbuka dan jujur. Kedua, menggunakan teknologi informasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ketiga, memberikan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan dalam hal kemampuan komunikasi dan penggunaan teknologi informasi. Yang keempat, mengevaluasi dan memperbaiki proses komunikasi internal secara berkala. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan ekosistem komunikasi internal organisasi dapat berjalan dengan baik dan efektif. Tantangan dalam membangun dan mengelola ekosistem komunikasi internal organisasi. Meskipun penting untuk dibangun dan dikelola dengan baik, ekosistem komunikasi internal organisasi juga menghadapi beberapa tantangan seperti berikut. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya komunikasi internal di kalangan karyawan. Kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi informasi yang digunakan di dalam organisasi. Perbedaan budaya dan bahasa yang ada di dalam organisasi yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Perubahan cepat dalam lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi kebutuhan dan tuntutan komunikasi internal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus dalam mengatasi tantangan-tantangan ini agar ekosistem komunikasi internal organisasi dapat berjalan dengan baik dan efektif. Untuk dapat memahami materi tersebut, mari kita ke contoh studi kasusnya. PT ABC adalah perusahaan manufaktur yang telah berdiri selama 10 tahun. Meskipun perusahaan ini telah tumbuh pesat dalam 5 tahun terakhir, namun masih terdapat tantangan dalam menjaga komunikasi internal yang efektif. Tantangan tersebut diantaranya adalah keterbatasan waktu dan ruang, kesalahan interpretasi pesan, dan perbedaan bahasa dan budaya antara karyawan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, PT ABC telah menerapkan beberapa strategi, antara lain, pertama, meningkatkan penggunaan teknologi komunikasi, seperti email dan aplikasi messaging untuk memudahkan karyawan dalam berkomunikasi secara cepat dan efektif. Yang kedua, mengadakan pelatihan bahasa dan budaya untuk meminimalkan kesalahan interpretasi pesan yang disampaikan. Yang ketiga, mengadakan rapat rutin dan koordinasi yang efektif antar divisi, sehingga semua karyawan dapat memahami tujuan perusahaan secara keseluruhan. Hasil dari strategi tersebut adalah peningkatan komunikasi internal yang lebih efektif dan terkoordinasi, sehingga PT ABC dapat mengoptimalkan kinerja dan produktivitas karyawan, serta mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Kesimpulannya adalah, dalam era digital saat ini, ekosistem komunikasi internal organisasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan membangun budaya perusahaan yang kuat. Namun, membangun ekosistem komunikasi internal organisasi yang efektif tidaklah mudah, karena banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan strategi yang tepat, seperti meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar divisi, pelatihan dan pengembangan keterampilan komunikasi, serta penerapan budaya perusahaan yang kuat. Dengan demikian, ekosistem komunikasi internal organisasi dapat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Secara garis besar, komunikasi internal berhubungan dengan interaksi antar orang yang ada di dalam perusahaan, lintas posisi, dan lintas level.